Oke, Bang. Sejak kapan nih Bang masuk menjadi anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Tangsel ini, Bang? Saya tergabung di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan sejak Januari 2011. Udah cukup lama sekarang, ya. Dan sekarang posisi apa nih, Bang? Saya alhamdulillah memang hobi dan sekarang diamanahkan oleh pimpinan untuk menjadi Danton Satuan Tugas Penanggulangan Bencana. Sebagai Danton tugasnya apa aja tuh, Bang? Tugas Danton itu mengkoordinir teman-teman dari 3 regu yang ada di Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan untuk penanggulangan bencana alam. Ada 3 regu berarti, Bang? Ada 3 regu. Total mungkin Total 21. 21. Bang, menarik barusan Abang nyebut bahwa masuk ke sini karena hobi. Nah, hobi apa nih? Hobi yang gimana? Jadi memang background saya berawal dari sarjana ekonomi dan kerja di bank, dan panggilan hati ketika Tangerang Selatan berdiri, saya hobinya adalah penggiat alam. Jadi olahraga di alam bebas. Alhamdulillah saya ditawarin bergabung di BPBD sejak 2011. Hmm. Saat itu Bang, saat masuk tahun 2011 lalu, bagaimana awalnya Abang melihat BPBD, kerja di BPBD itu tertantang langsung atau sulit atau gimana? Awal-awalnya ya saya menyesuaikan diri, karena dari pengalaman kerja di bank ke administrasi di pemerintah sesuatu hal yang berbeda, apalagi saya diwajibkan untuk turun ke lapangan. Karena itu meninggalkan bank, padahal di bank kan lumayan enak juga sebenarnya. Ya karena tadi hobi jangan sampai kalau kata senior saya, hobi mengalahkan pekerjaan. Oke. Atau pekerjaan mengganggu hobi. Oke. Di bank dulu jadi apa nih, Bang? Saya supervisi di administrasi kredit dan legal Bank Panin. Lumayan gede banget, padahal lumayan lah ibaratnya untuk pemasukannya ya. Nah, Bang, saat masuk dari tahun 2011 hingga 2022 ini, tentunya sudah banyak peristiwa yang Abang pernah hadapi. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang membekas di Abang, itu peristiwa yang apa nih, Bang? Jadi ada beberapa hal yang memang siap nggak siap, duka atau siap nggak siap, duka atau suka itu menjadi sebuah tugas kita yang kita harus rasakan. Contoh, ketika hari raya Idul Fitri, saya piket bersama beberapa kawan dan saya putuskan untuk teman-teman yang lain pulang ke rumah karena menurut informasi BMKG serta pengamatan secara langsung cuaca itu cerah. Nah, ketika teman-teman pulang tanpa saya sadarin bahwa rolling door ditutup oleh security yang izin pulang. Setengah jam atau sejam kemudian dapatlah telepon saya bahwa perumahan Cerenda Permai yang ada di Ciputat Timur banjir. Ketika itu saya antara percaya dan nggak percaya karena cuaca cerah, dan ketika saya memvalidkan informasi ternyata memang betul di perumahan itu banjir. Tahun berapa, Tinggi. Bang? Kurang lebih 2014 atau 2015 kejadiannya. Itu kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 meter. Nah, karena berhubung pintu dikunci, karena itu adalah panggilan tugas, mau nggak mau saya harus berupaya bagaimana caranya keluar dari gedung kantor, yaitu seperti yang ada di sinetron, saya menggunakan peralatan seadanya, bisa memainkan vertical rescue supaya saya bisa keluar ruangan dan segera sampai dalam waktu 30 menit ke daerah titik banjir yang ada di Cerenda Permai. Vertical rescue maksudnya Abang membobol asbes gitu? Saya menggunakan beberapa horden yang saya gandakan, saya double, saya ikat buat turun ke bawah secara vertikal. Oh, berarti Abang di lantai 2? Iya, saya di lantai 2. Oh, di lantai 2 akhirnya Keluar pakai horden semua itu. Oke. Dan langsung ke titik lokasi, berapa lama Bang dari? Titik lokasi kurang lebih sekitar 30 menit, dan ternyata memang betul bahwa
masyarakat tertimpa banjir seketinggian atap rumah atau kurang lebih 2 meter. Sholat Id berarti itu masih pagi dong? Masih pagi, sekitar jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Iya. Dan saat itu abang sendiri yang Saya bersama ditemani oleh Kabid, dan ketika di lokasi juga sudah ada teman-teman Satpol PP sekitar 3-4 orang. teman-teman yang lain akhirnya selesai sholat Id baru nyusul. Iya, dari semua instansi baik di BPBD maupun kepolisian setelah sholat Id bantuan baru datang. Dan bagi abang sendiri, kenapa itu membekas? Apakah karena aksi abang atau Bantuan baru datang. Dan bagi abang sendiri, kenapa itu membekas? Apakah karena aksi abang atau Saya itu membekas karena di kala orang lain beribadah menyempurnakan hari rayanya, ada saudara-saudara saya yang tertimpa musibah bencana, sedangkan kami personil yang ditugaskan hanya beberapa orang yang ada di lokasi. Tapi juga itu saya tidak menjadi sebuah hambatan karena saya bisa memaklumi teman-teman menjalankan ibadahnya, karena informasi yang ada juga cerah, jadi mereka bisa merayakan ibadahnya. saat itu banjir terjadi karena apa? Banjir yang saat itu di Cirende Permai adalah tanggul kali jebol. Tanggul kali jebol. Padahal cuaca baik kalau di sini ya. Dari informasi dari hulu perbatasan yaitu Parung serta Bojong Sari, nggak hujan atau cerah, di Tangsel juga cerah. Makanya kami beranggapan bahwa sampai jam 10 pagi itu kondisi cuaca aman. Oke. Nah selain itu mungkin ada peristiwa lain yang ya membuat abang mungkin merasa sempat kesal atau apa atau gimana? Kalau semua petugas lapangan di BPBD ya dibilang kesel ya enggak, dibilang enggak ya itu menjadi sebuah pertanyaan di diri kita semua, bahwa ketika saat kita datang ke lokasi dimarahin oleh masyarakat karena hanya membawa perahu karet dan pelampung, tidak membawa pasokan beras atau sembako. Kami sering dimarahi oleh beberapa anggota masyarakat bahwa mereka nggak butuh perahu, tapi yang dibutuhkan adalah sembako ataupun bagaimana caranya banjir nggak datang lagi di tahun berikutnya. Itu yang kami sering dimarahi oleh masyarakat ya, tapi itu nggak ada sebuah halangan bagi kami karena memang tugas kami di lapangan adalah ketika bencana datang kami wajib datang. Berarti sering kena semprot juga gitu ya. Padahal tugasnya beda seharusnya ya. Oke. Nah, menurut abang nih selaku pekerja di lapangan ya, setiap datang misalkan setiap menanggulangi bencana, pesan apa yang pengen abang rekan-rekan sampaikan kepada masyarakat yang ada di lokasi bencana apapun itu? Kalau harapan kami, mari kita bersahabat dengan sering dimarahi oleh beberapa anggota masyarakat bahwa mereka nggak butuh perahu, tapi yang dibutuhkan adalah sembako ataupun bagaimana caranya banjir nggak datang lagi di tahun berikutnya. Itu yang kami sering dimarahi oleh masyarakat ya, tapi itu nggak ada sebuah halangan bagi kami karena memang tugas kami di lapangan adalah ketika bencana datang kami wajib datang. Berarti sering kena semprot juga gitu ya. Padahal tugasnya beda seharusnya ya. Oke. Nah, menurut abang nih selaku pekerja di lapangan ya, setiap datang misalkan setiap menanggulangi bencana, pesan apa yang pengen abang rekan-rekan sampaikan kepada masyarakat yang ada di lokasi bencana apapun itu? Kalau harapan kami, mari kita bersahabat dengan alam, dalam artian apapun yang ada di lokasi sekitar rumah kita, kalau bisa mari kita rawat, kita jaga pelestarian lingkungan supaya apa? Supaya kita bisa meminimalisir terhindar dari musibah bencana alam. Saat terjadi bencana mungkin ada pesan ya seperti tadi, masyarakat berbondong-bondong di titik bencana itu kan atau gimana?
Kalau saat terjadi bencana, harapan saya masyarakat jangan panik ketika itu bencana longsor atau gempa bumi. Silahkan datang ke dataran yang tertinggi, hubungi pemerintah terdekat, RT, RW, staf kelurahan, supaya ketika situasi semakin membahayakan, pemerintah ataupun aparatur BPBD serta teman-teman vertikal yang lainnya bisa dapat segera datang membantu. Bang, suka duka ya apa sih, dukanya dulu nih, apa sih dukanya menjadi anggota dari BPBD? Dukanya gajinya kecil, Pak. Dukanya gajinya kecil ya. Lalu sering begadang gitu ya. Sering begadang, hidup gak teratur. Sukanya apa nih? Sukanya kita bertemu dengan masyarakat, bisa menolong orang gitu, karena memang tadi kita kerja bukan atas dasar bagaimana caranya mensejahterakan, tapi hobi Dan hobi juga akhirnya nggak apa-apa gaji kecil gitu ya. hobi yang bisa menghasilkan rezeki. Asik.